Maaf. Duplik atas replik penuntut umum tanggal 31 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat yang tak terhingga dan tiada putus-putusnya kepada kita semua. Selanjutnya, kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk mengajukan duplik atas replik dari penuntut umum. Bahwa ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada penuntut umum yang telah bekerja secara profesional selama proses persidangan perkara ini dan dengan keras mempertahankan dakwaan dan tuntutannya melalui replik yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Bahwa walaupun dalam beberapa hal terdapat perbedaan pendapat dan penilaian terkait dengan fakta persidangan, hal ini adalah sesuatu yang wajar mengingat posisi kami selaku penasihat hukum dan posisi penuntut umum. Namun hal ini dalam rangka mencari kebenaran material dengan tetap memperhatikan koridor yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk itu, perkenankan kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf untuk mengajukan tanggapan atas replik penuntut umum yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Bahwa setelah tim penasihat hukum mempelajari dan menganalisa secara seksama seluruh dalil penuntut umum dalam repliknya, sesungguhnya semakin menunjukkan keyakinan kami bahwa penuntut umum tidak mampu membuktikan dengan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan mengenai keterlibatan dan peran terdakwa dalam peristiwa penembakan korban di rumah Duren 346 sejak keberangkatan terdakwa dari Magelang menuju Rumah Saguling dan dari Rumah Saguling menuju rumah Duren 346 hingga terjadinya peristiwa penembakan. Bahwa seluruh dalil penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, indikasi tidak berdasar dan imajinatif penuntut umum yang sangat disayangkan digunakan oleh penuntut umum dalam menentukan nasib terdakwa dalam perkara akuo. Memperhatikan replik penuntut umum yang tidak beranjak dari pendiriannya dalam surat dakwaan dan tuntutannya, serta tidak mau mencermati dan memahami fakta dari hasil persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi di bawah sumpah yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini. Bahwa sikap yang demikian tentunya sangat disesalkan, karena ternyata apa yang telah dituangkan dalam perkara itu juga lah yang menjadi rujukan dasar tuntutan dan dakwaan perkara ini, yang dipertahankan secara kukuh di muka persidangan yang terbuka untuk umum ini. Bahwa tentu terdapat suasana yang berbeda di antara pemeriksaan di muka atau tepatnya di ruang penyidik dengan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan, karena pemeriksaan di muka persidangan pengadilan ini sifatnya terbuka untuk umum dan diliput secara luas oleh media massa dan siapapun dapat mengikutinya. Sedangkan pemeriksaan di muka penyidik adalah pemeriksaan yang sangat tertutup di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menyaksikan, termasuk tim penasihat hukum yang juga hanya bersifat pasif sebagai pendengar. Keterangan yang diberikan di muka penyidik umumnya lebih bersifat tekanan mental dan menggiring saksi dan tersangka ke suatu arah yang dikehendaki oleh penyidik. Sementara keterangan di muka persidangan pengadilan lebih komprehensif dan bebas dari perasaan tertekan sehingga lebih objektif dan dengan mudah ditelaah mana kesaksian yang kredibel dan mana yang tidak, termasuk apakah saksi dan alat bukti itu cukup menurut KUHAP yang mensyaratkan adanya minimal 2 alat bukti dan atau keterangan saksi yang bersesuaian dan saling mendukung. Bahwa oleh karenanya pada kesempatan di muka persidangan pengadilanlah harapan satu-satunya bagi terdakwa untuk mendapatkan kesempatan yang luas tanpa adanya tekanan demi keadilan bagi dirinya, karena terbukti bahwa fakta persidangan telah mengungkap dan menyingkap dengan sangat terang peran masing-masing saksi maupun terdakwa yang sama sekali tidak membuktikan perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Lalu, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, fakta hukum dari mana yang diyakini oleh penuntut umum yang dianggap benar dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti? Wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum serta pengunjung sidang yang kami muliakan, setelah tim penasihat hukum terdakwa membaca dan mencermati replik dari penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan
Terdakwa terbukti telah melanggar pasal 340 KUHP yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka dengan ini kami menyatakan tidak sependapat dengan analisa fakta dan analisa yuridis dalam replik penuntut umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2023, kecuali yang diakui secara tegas oleh tim penasihat hukum terdakwa dengan alasan atau dasar pertimbangan sebagai berikut. Bantahan atas analisa fakta dalam replik penuntut umum. Perihal tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat hanya imajinasi penuntut umum, bahwa kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf kembali menegaskan tidak sependapat dan menolak dalil penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan bahwa uraian mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban sudah jelas dan lengkap. Justru terlihat penuntut umum tidak mampu membantah argumentasi tim penasihat hukum yang menolak dengan tegas adanya isu perselingkuhan. Pada faktanya tidak ada fakta dan bukti persidangan ataupun petunjuk yang mampu menjelaskan bahwa adanya perselingkuhan tersebut. Khalayak yang menyaksikan persidangan pun menjadi saksi atas hal ini. Lalu pertanyaan kami, dari mana penuntut umum mengambilnya? Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan, Ibu harus lapor Bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga, bukanlah pernyataan yang mengindikasikan terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan sebagaimana dalil penuntut umum. Akan tetapi pernyataan tersebut merupakan reaksi spontan dan natural dari terdakwa yang merasa adanya suatu perbuatan daripada korban yang telah membuat saksi Putri Chandrawati mengalami kekerasan yang dilakukan oleh korban. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati bahwa korban telah berbuat sadis kepada Putri Chandrawati. Oleh karena itu terbukti dan jelas dan terang bahwa dalil penuntut umum mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban merupakan imajinasi penuntut umum layaknya seperti muncul sebuah novel. 2. Perihal terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Bahwa terkait dengan tidak adanya motif pribadi, terdakwa sudah dengan eksplisit telah diakui oleh penuntut umum dalam repliknya bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai alasan yang mendasar menginginkan kematian korban. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah Duren 3 nomor 46, semua ADC dan ART termasuk korban terdakwa berkumpul di jalan dan berbincang-bincang, tertawa-tawa serta tidak ada pembicaraan yang serius, juga tidak ada pembahasan mengenai kejadian di Magelang. Bahwa hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak pernah punya masalah dengan korban. Bahwa selanjutnya kami perlu menanggapi dalil penuntut umum dalam repliknya pada halaman 4 yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki karakter yang loyal, tingkat kepatuhan yang tinggi serta tidak mampu menjadi pengkhianat, sehingga terdakwa ikut serta dengan pelaku lain mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain. Bahwa dalil penuntut umum ini kemudian dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang tetap pada skenario tembak-menembak, sehingga disimpulkan oleh penuntut umum bahwa terdakwa hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Bahwa dalil ini jelas kabur dan tidak mendasar, karena secara nyata sudah terungkap di dalam persidangan terdakwa sama sekali tidak mengetahui rencana penembakan terhadap korban di rumah Duren 3 nomor 46 dan keterangan terdakwa mengenai skenario tembak-menembak baru diketahui terdakwa pada saat pemeriksaan di Biro Propos Mabes Polri, bukan karena niat terdakwa untuk bekerja sama dengan pelaku lain sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan. Kepatuhan dan sikap loyal terdakwa adalah hal yang normal dan wajar karena terdakwa bekerja namun tidak dapat langsung diartikan dan disimpulkan terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang terhormat. 3. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa terkait dengan tidak didalilkan oleh penuntut umum perihal pengamanan senjata yang dilakukan saksi Riki Rizal Wibowo yang tidak diketahui oleh terdakwa, perlu kami tegaskan
Hal ini untuk memberikan gambaran dan atau bantahan dakwaan penuntut umum yang menegaskan bahwa terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa yang akan terjadi di rumah Duren 3 nomor 46. Karena terbukti di persidangan, terdakwa sama sekali tidak mengetahui sejak awal akan adanya peristiwa yang akan terjadi di rumah Duren 3 nomor 46. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam persidangan di bawah sumpah tanggal 30 November 2022 yang menyatakan bahwa saat piket, selain senjata tersebut ada senjata laras panjang dan Sayer MCS yang menempel di mobil saksi Ferdi Sambo, sedangkan senjata laras panjang Steyr menempel di mobil saksi Putri Chandrawati. Saksi tidak mengetahui apabila ada peraturan jika di mobil pejabat harus ada senjata laras panjang. Namun sepengetahuan saksi memang seperti itu. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer dalam persidangan di bawah sumpah pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa selain senjata yang standby di tubuh masing-masing ajudan, ajudan tidak memegang senjata laras pendek lainnya, kecuali senjata laras panjang yang disediakan di mobil. Bahwa penggunaan senjata laras panjang menjadi tanggung jawab ajudan yang sedang bertugas atau piket. Dan siapapun yang naik piket, ajudan dan ADC akan menempatkan senjata Steyr AUK di bawah kursi di samping pengemudi. Oleh karenanya, keliru jika penuntut umum menyebut bahwa Steyr AUK adalah milik korban. Sebagai seorang sipil, supir yang merangkap sebagai asisten rumah tangga, terdakwa tidak mengetahui prosedur ini dan tidak tahu menahu mengenai penempatan senjata dan lainnya. Bahwa terdakwa baru mengetahui keberadaan senjata Steyr AUK pada saat di rest area ketika posisi terdakwa digantikan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pengemudi dan bukan berarti terdakwa sejak awal mengetahui adanya pengamanan senjata tersebut. 4. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga ke rumah Saguling. Bahwa dalil penuntut umum yang menghubungkan komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati pada dini hari tanggal 8 Juli 2022 dengan turut sertanya terdakwa berangkat dari Magelang ke Jakarta kemudian dianggap sebagai bagian dari perencanaan sangatlah sumir karena dalil tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta atau bukti-bukti dalam persidangan, sehingga dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi-asumsi dan imajinasi dari penuntut umum. Oleh karena itu haruslah ditolak. Menjadi fakta persidangan, saksi Ferdi Sambo menerangkan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut, bahwa saat perjalanan di Magelang, saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta. Bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Hal ini bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 30 November yang menyatakan bahwa saksi mengatakan suasana dalam perjalanan dari Magelang ke rumah Saguling sangat kaku dan diam, tidak ada pembicaraan. 5. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Penuntut umum mengasumsikan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Dalam durasi 3 menit tersebut dianggap cukup bagi saksi Ferdi Sambo untuk mengarahkan terdakwa guna mempersiapkan merampas nyawa korban. Bahwa sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan berdasarkan bukti rekaman CCTV rumah Saguling sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. 3 menit kemudian, pada waktu rekaman CCTV menunjukkan pukul 15.03 waktu Indonesia Barat terlihat terdakwa turun menggunakan tangga samping lift. Sehingga berdasarkan interval waktu rekaman CCTV tersebut, jelas menunjukkan bahwa waktu 3 menit hanya dapat digunakan untuk perjalanan terdakwa dari lantai 1 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 1. Bagaimana mungkin dalam interval waktu kurang lebih 3 menit itu sejatinya waktu tersebut habis dipakai untuk naik turun tangga tanpa alat bukti yang cukup membuktikan terdakwa mengetahui perencanaan dari saksi Ferdi Sambo. Sedangkan fakta lain terungkap, saksi Ferdi Sambo baru mengetahui peristiwa yang sebenarnya yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati setelah saksi Putri Chandrawati bercerita dan mengkonfirmasikan bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu
Apalagi terdakwa saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati telah membantah di muka persidangan tidak pernah ada pertemuan di lantai 3 Rumah Saguling. Dengan demikian, dalil penuntut umum bahwa terdakwa telah berkomunikasi dan menyusun perencanaan dengan saksi Ferdi Sambo hanyalah hayalan penuntut umum semata. Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil tersebut. Dengan demikian, penuntut umum lagi-lagi tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban. Kami berkesimpulan, penuntut umum kembali berupaya mendalilkan suatu peristiwa pidana yang hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi. Oleh karena itu, dalil yang menyatakan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban haruslah dikesampingkan karena sama sekali tidak berdasar. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. 6. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Bahwa dalil tim penasihat hukum pada poin 6 di atas, pada poin 5 di atas didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan tidak diuraikannya hal ini dalam uraian fakta hukum, analisa fakta, dan analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum terlihat dengan jelas adanya niat dari penuntut umum untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dan telah terungkap pada persidangan. Bahwa telah menjadi fakta persidangan tidak adanya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu terkait dengan isi pembicaraan di lantai 3 Rumah Saguling antara saksi Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sehingga tidak terbantahkan dan terbukti berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam perencanaan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, saksi memanggil saksi Riki Rizal Wibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 7. Terdakwa Kuat Ma'ruf baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Provos dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa atas keterangan saksi Beni Ali telah dibantah dengan tegas oleh terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dalam persidangan. Bahwa di dalam persidangan terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo telah menanggapi keterangan saksi tersebut bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 22 Juli 2022 saat terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo berangkat ke Polda Metro Jaya untuk melaksanakan prarekonstruksi. Saksi Beni Ali mengingatkan kepada terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo jika ada yang bertanya diminta untuk menjelaskan bahwa saksi Beni Ali telah mendapatkan keterangan dari terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat di TKP Rumah Duren 3 nomor 46 pada tanggal 8 Juli 2022 dengan alasan karena sudah melapor ke Pak Kapolri. Bahwa telah terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa secara tegas menjelaskan terkait dengan skenario tembak-menembak baru diketahui terdakwa saat mendapatkan arahan dari saksi Ferdi Sambo di Biro Provos Mabes Polri bersama dengan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sehingga keterangan saksi-saksi yang menjelaskan tentang adanya interogasi awal yang dilakukan oleh saksi Beni Ali kepada terdakwa adalah tidak benar. 8. Terdakwa Kuat Ma'ruf berangkat dari Magelang ke Rumah Saguling dan berangkat dari Rumah Saguling ke Rumah Duren 3 nomor 46 atas permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa kembali kami tegaskan dalil penuntut umum yang menghubungkan komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati pada dini hari tanggal 8 Juli 2022 dengan turut sertanya terdakwa berangkat dari Magelang ke Jakarta, kemudian dianggap sebagai bagian dari perencanaan, sangatlah sumir. Karena dalil tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta atau bukti-bukti dalam persidangan,
sehingga dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi-asumsi dan imajinasi dari penuntut umum. Oleh karena itu, haruslah ditolak. Lebih parah lagi, penuntut umum kemudian mendalilkan ketika saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa berangkat dari rumah Magelang ke rumah Saguling dan terdakwa melaksanakan permintaan tersebut, disimpulkan terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa perampasan nyawa korban di rumah Duren 3 nomor 46. Jelas dalil ini kabur dan tanpa dasar karena terdakwa hanya membawa mobil sesuai dengan kemampuan dia. Sungguh menggelikan dalil penuntut umum yang mempertanyakan posisi duduk terdakwa di dalam mobil ketika berangkat dari rumah Magelang menuju rumah Saguling dianggap telah mengetahui akan berangkat ke Jakarta sebelum diperintahkan saksi Ricky Rizal Wibowo. Hal tersebut di atas telah terbukti di persidangan dan telah diakui oleh penuntut umum bahwa keikutsertaan terdakwa ke Jakarta berdasarkan ajakan dari saksi Ricky Rizal Wibowo. Begitupun keberangkatan dari Saguling ke rumah Duren 3 nomor 46 juga atas ajakan saksi Ricky Rizal Wibowo. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan bahwa ikutnya terdakwa dari Magelang ke rumah Saguling adalah kehendak dari saksi Putri Chandrawati dan ikutnya ke rumah Duren 3 nomor 46 merupakan hasil konsensus oleh saksi Putri Chandrawati adalah tidak benar karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta persidangan. Oleh karena itu, dalil tersebut haruslah ditolak. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, yaitu bahwa saksi waktu hendak ke Jakarta menyampaikan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, "Om, mandi om," diajak ibu untuk mengantar ke Jakarta karena ibu sedang tidak sehat. Bahwa informasi isolasi tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, Om, ikut nganter ibu isolasi." 9. Alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa dalil penuntut umum pada poin 9 dalam repliknya yang menyatakan bahwa terdakwa membawa pisau dari rumah Magelang ke rumah Saguling adalah peristiwa notoire fete notorious atau generally known atau peristiwa yang tidak perlu dibuktikan karena sudah diketahui umum adalah dalil yang sesat dan suatu logika yang keliru sebab tidak semua orang yang membawa pisau bertujuan untuk membunuh seseorang dan atau untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Pertanyaan sederhana, apakah setiap orang yang membawa pisau diyakini akan melakukan pembunuhan? Sepertinya hanya penuntut umum yang mempunyai kesimpulan seperti itu. Bahwa untuk jadi pengetahuan kita semua, kami merujuk pada penjelasan Yahya Harhab dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada halaman 276 menjelaskan bahwa lazimnya bunyi rumusan pasal 184 ayat 2 ini selalu disebut dengan istilah notoire fete notorious atau generally known yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Lebih lanjut, Yahya Harhab pada halaman 276 juga menambahkan banyak contoh sederhana dalam masalah ini. Umpamanya, api panas adalah suatu keadaan yang secara umum diketahui oleh setiap orang. Bahwa tim penasihat hukum menegaskan kembali sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa tujuan terdakwa membawa pisau ke Jakarta adalah upaya maksimal terdakwa untuk melindungi diri terkait dengan adanya perselisihan antara terdakwa dengan korban dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di rumah Duren 3 nomor 46. Dan perlu ditegaskan bahwa pisau tersebut berada di tas dan tidak dibawa ke rumah Duren 3 nomor 46. Hanya disimpan di mobil Lexus LX dengan nomor L1973ZX yang akan dipakai kembali ke rumah Magelang. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer, saksi Ridwan R. Soplanit, dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang menyatakan, saksi Azan Romer, bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan, saksi melihat terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memegang pisau. Saksi Ridwan R. Soplanit, bahwa saksi tidak menemukan barang bukti berupa pisau. Saksi Ricky Rizal Wibowo, bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa Kuat Ma'ruf membawa tas di Duren 3 nomor 46 maupun di Saguling. Izin dilanjutkan yang mulia. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Nomor 10, terdakwa Kuat Ma'ruf
terdakwa Kuat Ma'ruf tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadinya tindak pidana. Bahwa terungkap dalam persidangan pemberian handphone dan ditunjukkan amplop oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa bukan uang dalam amplop yang diberikan sebagaimana disampaikan dalam replik penuntut umum halaman 22 terjadi setelah peristiwa di rumah Duren 3 nomor 46. Namun kemudian dalil penuntut umum telah keliru menarik kesimpulan adanya janji pemberian handphone dan uang kepada terdakwa karena tidak pernah terungkap dalam persidangan. Hal ini diperkuat dengan pengakuan penuntut umum sendiri dalam repliknya yang menyatakan bahwa adanya janji yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa sebelum kejadian tidak secara eksplisit terlihat dalam persidangan. Oleh karenanya logika dan penalaran hukum penuntut umum tentang janji pemberian handphone dan uang dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa sebelum peristiwa rumah Duren 3 telah terpatahkan dengan seketika. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak, memberi, menolong, datang bertemu. Bahwa dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian tersebut bukanlah termasuk kategori janji sebagaimana yang dipahami oleh penuntut umum. 11. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki sifat manipulatif. Bahwa penuntut umum keliru dalam menafsirkan dalil tim penasihat hukum dalam pledoi. Sesungguhnya yang dimaksud oleh tim penasihat hukum adalah kekeliruan penuntut umum menyimpulkan terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Dikarenakan jawaban terdakwa pada saat tes poligraf, khususnya mengenai pertanyaan, apakah saksi Ferdi Sambo menembak korban yang terindikasi berbohong berdasarkan hasil tes poligraf. Dalil penuntut umum ini jelas bertentangan dengan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu Reni Kusumowardani, MPSI, yang menjelaskan dalam persidangan. Memang pernah terjadi kebohongan, dan itu sudah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian saksi ahli mengukur kredibilitas keterangan terdakwa. Jadi kesimpulannya sebenarnya karena kepatuhan yang sangat tinggi dan ada satu situasi yang tidak tahu-menahu berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu, sehingga berada di tempat yang keliru pada saat itu. Bahwa penuntut umum tidak mampu membantah dalil dari tim penasihat hukum mengenai prosedur tes poligraf yang tidak sesuai dengan pasal 13 angka 2 huruf D Perkap nomor 10 tahun 2009. Sudah sangat jelas mengatur bahwa kondisi terperiksa yang akan dilakukan tes poligraf harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan tertekan sehingga tes poligraf terhadap terdakwa patut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti maupun petunjuk. Oleh karenanya, mohon majelis hakim menolak dalil penuntut umum sepanjang mendasarkan pada tes poligraf. Bahwa mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati sudah sangat terang dibuktikan oleh ahli Reni Kusumowardani, SPSI, dan tidak ada bukti yang sah, saksi maupun ahli yang menyatakan sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam BAP tertanggal 9 September 2022 nomor 17 yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi forensik didapatkan dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa didapatkan informasi yang konsisten dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Menurut Putri Chandrawati telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya dan kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa ditemukan adanya kondisi psikologis yang buruk pada Putri Chandrawati berupa sindrom depresi dan reaksi trauma yang akut. 3. Bahwa informasi yang disampaikan Putri Chandrawati yang menurut Putri Chandrawati dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansah Yosua Huta Barat berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Dilanjutkan yang mulia. Lanjut yang mulia. Bantahan atas analisa yuridis dalam replik penuntut umum. Bahwa terkait dengan analisa yuridis yang disampaikan oleh penuntut umum di dalam repliknya, maka tim penasihat hukum selanjutnya akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa uraian bantahan penuntut umum dalam repliknya pada halaman 25 tentang analisa yuridis tidak terkait dengan diri terdakwa, melainkan terkait dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer.
Hal ini menunjukkan bahwa penuntut umum gagal membuktikan unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP dan berupaya untuk mengalihkan dengan cara mencoba mengaitkan unsur dengan sengaja dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer di rumah Duren 3 nomor 46. 2. Bahwa dalam pledoi tim penasihat hukum sama sekali tidak pernah membahas kaitan antara unsur dengan sengaja dengan dialog antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer sesaat sebelum penembakan terkait dengan kalimat hajar cat. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak perlu kami tanggapi. 3. Bahwa jelas dan tegas, uraian unsur dengan sengaja pada pledoi tim penasihat hukum pada halaman 34 adalah dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui menginsafi terjadinya suatu tindak pidana berikut akibatnya. Bahwa unsur pertama yang harus dibuktikan adalah unsur dengan sengaja. Fakta yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara aku, ternyata tidak ditemukan adanya niat sebagai kehendak terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya atas kematian korban atau adanya perencanaan eksekusi penembakan di rumah Duren 3 nomor 46 terlebih lagi dengan menggunakan sarana senjata api. Sebagai kehendak harus pula bersesuaian dengan penyebab kematian, sebab niat sebagai kehendak diwujudkan sebagai tindakan nyata. Bahwa dalam surat tuntutan dan replik penuntut umum juga sama sekali tidak dapat membuktikan, bahkan terkesan hanya menduga-duga kapan dan di mana perencanaan pembunuhan terhadap korban dilakukan. Dan dengan pelaku lainnya hingga peristiwa saksi Richard Eliezer melakukan penembakan terhadap korban yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Bahwa secara tegas dan jelas diakui di persidangan oleh saksi Richard Eliezer bahwa dirinya lah yang menembak korban menggunakan senjata api laras pendek merek Glock 17 nomor seri MPY 851. Fakta tersebut bersesuaian dengan kesimpulan hasil visum serta keterangan ahli yang telah disampaikan di depan persidangan pada tanggal 19 Desember 2022. Bersesuaian pula dengan ahli balistik yang dihadirkan oleh penuntut umum yang berpendapat sebagai berikut. 1. Hasil autopsi, ahli hanya dapat mengenali jejak dari laras senjata api jenis Glock 17. 2. Setiap anak peluru identik dengan laras senjata dan setiap senjata memiliki identifikasi berbeda-beda. 3. Ditemukan anak peluru yang bersarang di tubuh korban berasal dari Glock 17 nomor seri MPY 851. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut yang bersesuaian dengan alat bukti lain, maka menjadi terang bahwa unsur dengan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil penuntut umum yang mengkonstruksikan posisi terdakwa sebagai pelaku turut serta dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban hanya merupakan kesimpulan tanpa dasar dan kabur. Tim penasihat hukum akan menyampaikan pemahaman terkait dengan meeting of mind yang merupakan poin penting terkait dengan unsur turut serta sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mengingat hal ini merupakan poin yang sangat krusial dan menjadi argumentasi tim penasihat hukum dalam pledoi yang ternyata tidak ditanggapi oleh penuntut umum dalam repliknya, kami menyimpulkan penuntut umum tidak mampu membantah dalil tim penasihat hukum perihal tidak adanya meeting of mind atau persamaan kehendak terdakwa dengan pelaku lain, sehingga harus didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara akuo. Bahwa terkait meeting of mind dijelaskan oleh Prof. Mulyatno yang menerangkan bahwa mereka yang melakukan perbuatan pidana, mereka yang disuruh melakukan perbuatan pidana, dalam hal sedikit-dikitnya ada 2 orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan. Meskipun demikian, ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri. Bahwa pendapat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Muhammad Arif Setiawan SHMH di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut. Bahwa ahli menjelaskan meeting of mind adalah kesepahaman dan kesamaan dari orang-orang dalam mewujudkan delik dengan tujuan yang sudah ditentukan.
dalam pembunuhan, maka meeting of mind-nya adalah memiliki kesamaan atas kematian orang lain. Bahwa ahli menjelaskan apabila ada seseorang yang tidak memiliki meeting of mind, namun berada dalam suatu tempat yang sama saat dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana, maka tidak serta-merta orang tersebut menjadi pelaku turut serta. Bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Alpi Sahari SHM yang diajukan oleh penuntut umum di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 21 Desember 2022 yang menerangkan sebagai berikut, bahwa mengenai konsep turut serta melakukan, maka suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 2 orang yang bersekutu atau bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana atau meeting of mind. Bahwa suatu kesepakatan dilihat dari mengerti atau setidaknya suatu perilaku turut serta terhadap perbuatan yang dilakukannya. Di dalam konsep turut serta melakukan terdapat istilah dader material atau pelaku pelaksana, yang mana mempunyai arti bahwa terdapat perbuatan tindak pidana yang secara langsung dilakukan kepada korban oleh salah satu pelaku. Bahwa di dalam setiap diri pelaku turut serta, masing-masing dari pelaku turut serta tersebut harus menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau merupakan suatu tindak pidana. Dilanjutkan yang mulia. Lanjutkan yang mulia. 2, unsur sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa terkait dengan unsur sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam repliknya halaman 27, kami tim penasihat hukum memandang tidak perlu untuk ditanggapi. Dikarenakan sudah terbukti dalam persidangan hilangnya nyawa dari korban seluruhnya dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Bahwa dari penjelasan di atas sudah semakin jelas dan terang tidak adanya keterlibatan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di rumah 2346. Kesimpulan, berdasarkan uraian dari tim penasihat hukum dalam duplik ini, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dalil duplik dari tim penasihat hukum dan terdakwa Kuat Ma'ruf, menolak seluruh isi replik penuntut umum, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasihat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Demikianlah duplik ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai doa dan harapan dari penasihat hukum, kiranya yang mulia majelis hakim mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia.